Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu kepada Bapak Danis Wahyu Susanto selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya Aisyah Aryani Putri dari kelas 21 MMRA 1. Saya ingin mempresentasikan tentang definisi, tujuan, proses, dan serta sistem dari rekrutmen. Langsung saja, saya akan menjelaskan bahwa salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas itu tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah, rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik atau tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang definisi rekrutmen. Di sini ada definisi menurut Know et al. Tahun 2000. Dia mendefinisikan sebagai rekrutmen itu dia mendefinisikan bahwa pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari perekrutan. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Berikutnya yaitu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang berikutnya untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, dan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Yang selanjutnya yaitu ada sumber perekrutan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam itu biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan. Di antaranya adalah tidak mahal, promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan didedikasi pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Namun demikian, perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya terjadi bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada eksternal dan internal. Yang eksternal ini yaitu ada lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, yaitu ada lamaran terdahulu yang telah masuk, ada agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan yang terakhir adalah outsourcing. Lalu yang berikutnya ada internal. Yang pertama ini ada promosi, terus ada transfer atau rotasi. Yang berikutnya ada pengkaryaan karyawan kembali, dan ada juga kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak atau temporer. Nah, metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan juga dapat dilakukan. Contohnya melalui iklan di media massa, bisa lewat radio, televisi, koran, ataupun internet. Lalu yang selanjutnya yaitu melalui iklan advertensi. Diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja tertentu
Perekrutan melalui iklan ini biasanya disertai dengan suatu janji yang menarik. Misalnya, dengan gaji yang besar, masa depan yang menarik, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya itu ada open house. Untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum, perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksikan dapat menarik calon tenaga kerja potensial, seperti di perguruan tinggi atau event-event tertentu. Lalu yang selanjutnya yaitu menyewa konsultan perekrutan. Terkadang untuk mencari dan merekrut tenaga kerja profesional itu dibutuhkan konsultan yang mampu mencari tenaga tersebut. Dengan demikian, ada jaminan melalui konsultan perekrutan perusahaan. Jadi tidak perlu membuang waktu untuk mencari tenaga kerja yang sesuai. Dan yang berikutnya adalah proses rekrutmen. Proses dari rekrutmen ini ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Lalu berikutnya itu agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai dari perusahaan. Yang selanjutnya untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Lalu untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, dan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon dimaafkan, dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.